Saudara-saudariku terkasih, salam berkah dalam. Sudahkah kita memberi senyum hari ini? Minggu 24 Maret 2024. Hari Minggu Palma, mengenang sengsara Tuhan. Kita awali permenungan kita hari ini dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Permenungan kita diambil dari Injil Markus bab 14 ayat 1 sampai bab 15 ayat 47. Saudaraku terkasih, hari ini kita membuka peringatan misteri Paskah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu sengsara dan kebangkitannya. Untuk melaksanakan misteri itulah Yesus memasuki kota Yerusalem. Ada dua kisah yang diceritakan dalam kisah Minggu Palma ini. Pertama, kisah sorak-sorai Minggu Palma ketika kita melambai-lambaikan daun palma dan imam memasuki gereja. Kedua, ada teriakan Hosana, Hosana. Tapi ada juga teriakan enyahkan dan salibkan dia. Teriakan Hosana, apakah teriakan seorang yang memiliki kesetiaan atau seorang yang oportunis? Orang oportunis biasanya hanya mencari muka di hadapan orang yang berharta dan bertahta dengan cara apapun, bahkan rela menyampingkan kebenaran dan kebaikan, serta tega mengorbankan orang baik dan benar. Bagi seorang oportunis bukanlah kebenaran dan kebaikan, melainkan keuntungan dan kesenangan pribadi kelompoknya. Itulah yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi. Mereka menyambut dan mengeluh-elukan Yesus, membentangkan pakaian mereka di jalan, memotong ranting-ranting hijau dan menyebarkan di jalan, dan menyerukan untuk menyambut Yesus memasuki Yerusalem. Tetapi 5 hari berikutnya orang yang berteriak Hosana, Hosana dengan sorak-sorai ikut memaki Yesus dan berteriak-teriak salibkanlah dia, salibkanlah dia. Mereka mau mengikuti Yesus kalau memberikan kesenangan dan kemenangan. Tetapi mereka takut mengaku Yesus kalau membawa kesulitan. Saudaraku terkasih, sikap oportunis ini juga menyebar kemana-mana dalam keluarga, komunitas, dan kehidupan menggereja. Banyak orang Katolik yang tidak setia. Banyak orang Katolik yang tidak komitmen pada pilihan berimannya. Saudaraku terkasih, pada tahun 1900 terjadi kekacauan di Cina. Pada saat itu banyak orang asing dan para pengikut Kristus diusir dan dibunuh. Pada suatu hari mereka mengepung sebuah sekolah Katolik, semua pintu tertutup kecuali satu. Di depan pintu itu mereka meletakkan sebuah salib Yesus di atas tanah. Kemudian mereka memerintahkan supaya barang siapa yang menginjak salib itu boleh pergi dengan bebas. Sementara setiap orang yang tidak berani menginjaknya akan ditembak mati. 6 murid pertama berjalan mendekati salib itu. Kemudian mereka menginjak salib itu. Dan sesudahnya diizinkan untuk pergi dengan bebas. Anak yang ketujuh yaitu seorang gadis kecil mendekati salib itu dan berlutut di depannya sambil berdoa. Seketika itu juga ia ditembak. Semua murid lainnya kurang lebih berjumlah 100 orang mengikuti contoh gadis kecil itu dan kemudian semua mereka ditembak mati. Ribuan orang Cina saat itu yang memilih mati daripada mengkhianati iman mereka pada Kristus. Mereka memilih setia sampai mati daripada mengkhianati Kristus. Saudaraku terkasih, kesetiaan dan keberanian dari murid-murid di Cina itulah dan kesetiaan banyak martir di belahan bumi lain memberikan inspirasi kepada kita yang memasuki pekan suci ini. Kita menyambut pekan suci yang akan datang ini sebagai pekan suci karena selama pekan itu kita memperingati atau mengenangkan kembali peristiwa-peristiwa suci yang pernah terjadi dalam sejarah umat manusia. Kita juga dapat menyebutnya dengan pekan setia. Karena dalam pekan itu juga kita harus kembali menunjukkan kesetiaan pada Kristus. Mulai dari mengikuti upacara-upacara selama pekan suci, sampai pada kesetiaan kita pada perbuatan kita pada sesama.
Saudaraku terkasih, dalam menyambut pesta Paskah ini, di samping gereja saya, teman-teman saya membuat ornamen salib dan belakangnya mereka menuliskan sikap-sikap negatif. Misalnya marah, gosip, iri, dendam, masih banyak lain. Lalu saya menambahkan satu kalimat kecil, yakni malas berdoa, malas di gereja, malas misa. Lalu kapan tobatnya? Inilah yang terjadi dalam kehidupan kita. Banyak orang Katolik yang tidak setia. Banyak orang Katolik yang mengkhianati Yesus. Maka inilah kesempatan yang baik untuk meminta maaf kepada Yesus dan berusaha untuk kembali setia. Dalam perayaan Minggu Palma ini dan perayaan sepanjang pekan ini kita berjanji lagi untuk setia kepada Kristus Sang Raja dengan melakukan apa yang Dia kehendaki kita perbuat. Kita harus menjaga kata-kata kita, sikap kita, perilaku kita, dan yang paling penting adalah jaga hati kita agar tetap menjadi tempat Tuhan tinggal, bukan sarang penyamun. Saudaraku terkasih, Mahatma Gandhi dari India pernah berkata pada para pengikut Kristus, sekiranya semua orang Kristen hidup seperti yang diajarkan Yesus, maka dunia ini akan damai dan sejahtera. Mahatma Gandhi bukan pengikut Kristus, tapi ia mengaku Yesus sebagai jalan cinta, jalan damai. Apalagi kita, para pengikutnya, seharusnya kita semakin setia dan menghidupi cara hidup Yesus dalam kehidupan kita. Semoga Minggu Palma ini mendorong kita untuk semakin setia mencintai Kristus. Amin. Semoga Allah yang Maha Kasih memberkati saudaraku sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Kalau Kudus Nazaret, doakanlah kami. Amin. Berkah dalam.